Bangkitnya Dataran Hitam bab 1391 semua siap. Gavin tidak mau menunjukkan dirinya. Tapi karena dia telah berjanji pada Minos bahwa dia akan membantu melindungi wilayah ini, dia hanya bisa menyediakan dirinya sekarang. Dengan begitu, ada risiko bahwa dia akan menarik perhatian Mortimer ke kehadirannya di kota kering, yang pastinya akan membuat pria itu fokus pada area tersebut. Mortimer memiliki teknik untuk mencuri mata ketiga Gavin dan menanamkannya pada dirinya sendiri. Karena ini adalah inti dari varian garis keturunan yang kuat. Prosedur ini bahkan dapat membantunya mendekati level 80. Mempertimbangkan hal ini, Gavin sudah tahu bahwa menunjukkan dirinya akan menarik kekuatan orang tersebut, yang akan menjadi masalah baginya. Yang harus mati agar transplantasi itu berhasil. Di sisi lain, situasi ini bisa saja terjadi karena Minos sedang berusaha mengakhiri konflik antara Sekte Pembunuh Suci dan Sekte Awan Abu-Abu. Jadi, jika penguasa itu berhasil, dia tidak hanya akan melemahkan musuh orang berambut merah ini tetapi juga mendapat dukungan dari anggota organisasi tersebut untuk menghadapi Mortimer. Skenario ini kurang lebih mirip dengan skenario saat ini, dengan perbedaan bahwa musuh akan mengetahui di mana dia berada, namun dengan risiko yang terkendali. Jadi meskipun dia tidak bahagia, Gavin merasa dia bisa mengatasi situasi tersebut dan berada di sana di bawah komando Abi. Terlepas dari hasil perang yang dilancarkan Minos, kita akan terus menghadapi Sekte Pembunuh Suci sampai salah satu dari kita hancur. Dia berpikir sementara orang-orang di sekitar terowongan bawah tanah tempat mereka berada juga diam. Sementara Gavin mempertimbangkan situasinya dan masalah masa depan yang akan dihadapi Dataran Hitam karena dia, Abi sedang mempersiapkan kelompoknya. Musuh seharusnya memiliki 100 hingga 200 orang di pihak mereka, lebih dari 2/3 dari mereka adalah kaisar spiritual tingkat tinggi, lebih dari separuh yang tersisa. Orang suci spiritual tingkat rendah. Sisanya haruslah orang suci spiritual tingkat menengah, dan mungkin ada 1 atau 2 yang tingkat tinggi. Dia mengingatkan sekutunya tentang informasi yang dimiliki tentara Dataran Hitam karena konflik yang berulang melawan kelompok teroris tersebut. Semua orang mendengarnya, tapi tidak ada yang putus asa melebihi tingkat ketakutan yang seharusnya mereka alami saat ini. Kelompok musuh lebih kuat dari mereka, meskipun jumlah mereka menguntungkan mereka. Sebagai gambaran, di pihak kelompok Dataran Hitam terdapat lebih dari 2000 kultivator, semuanya berada di atas level 60. Namun bahkan dengan jumlah tersebut, kekuatan mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Lagi pula, meskipun semuanya berjalan baik dan mereka memiliki kesempatan untuk melenyapkan musuh, melakukan hal tersebut ternyata lebih rumit dari yang terlihat. Artinya, musuh yang lebih kuat dapat lolos dari formasi musuh yang lebih lemah dan dengan cepat membunuh beberapa dari mereka. Begitulah cara seseorang bisa mengalahkan sekelompok besar lawan. Oleh karena itu, risiko yang akan dihadapi orang-orang ini tentu saja tinggi, dan hampir semua orang di sana memiliki ketakutan tertentu terhadap apa yang akan terjadi. Namun mereka tidak putus asa. Ada yang seperti ini karena mereka sudah terbiasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan lawan akibat konflik yang dipimpin Minos selama bertahun-tahun. Tapi yang lain hanya percaya pada teknik tingkat tertinggi mereka. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki teknik yang bagus, yang tidak mudah dimiliki bahkan di luar wilayah utara. Itu karena salinan teknik dapat dihancurkan dengan mudah, dan biasanya, satu-satunya yang memiliki gulungan asli adalah kekuatan mulia di dunia ini. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap teknik berkualitas baik. Di sisi lain, hanya sedikit yang mampu membeli salinan teknik atau menemukan hal-hal seperti itu di lingkaran spasial musuh. Dan biasanya, mereka tidak dapat mencurinya karena orang yang membelinya biasanya memiliki kekuatan yang baik di pihak mereka. Karena orang suci spiritual di Kekaisaran Barat sama seperti Raja Spiritual di wilayah utara sebelum Minos, hanya sedikit dari tentara bayaran ini, yang biasanya adalah individu yang rendah hati. Yang memiliki teknik yang baik. Mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang orang-orang dengan teknik tingkat emas karena bahkan orang seperti Harold pun jarang memiliki lebih dari satu teknik tersebut. Sedangkan untuk kelas perak, itu mungkin didapat. Tetapi sebagian besar tentara bayaran tingkat 8 biasanya memiliki 1 atau 2 di antaranya. Yang tersisa hanyalah teknik tingkat hitam, teknik paling umum di dunia spiritual yang menentukan kemampuan bertarung para kultivator di seluruh dunia tersebut. Situasinya begitu drastis sehingga kebanyakan orang menilai kekuatan seseorang dengan menganggap mereka memiliki teknik dengan kualitas ini. Artinya, ketika merasakan kekuatan seorang kultivator, banyak yang akan membandingkan orang tersebut dengan seseorang yang menggunakan teknik tingkat hitam. Dengan itu, pasukan Minos, yang mengandalkan beberapa individu dengan teknik tingkat perak, memiliki sedikit harapan melawan tentara bayaran musuh. Mengingat kenyataan ini, secercah harapan dan keinginan untuk menang terlihat di mata orang-orang dalam kelompok Abi, bahkan ketika ia mengutip apa yang diharapkan tentara dari lawan-lawannya. Di bagian lain dari wilayah ibu kota kerajaan Dataran Hitam, Gloria bersama kelompoknya di area bawah tanah lainnya saat dia berbicara tentang strategi dan persiapan menghadapi konflik.
Kelompok kami adalah salah satu yang terkuat. Jadi tugas kami adalah menghentikan para suci spiritual tingkat menengah dan tinggi dari kelompok lawan. Dia berkata sambil melihat beberapa orang dari gereja spiritual yang dikirim oleh pos Vogel sebagai bala bantuan. Pos gereja rohani di ibu kota Vogel mempunyai permusuhan yang sangat tinggi dengan kelompok teroris AB. Jadi, karena musuh tidak terlalu fokus pada daerah itu, pos tersebut mengirimkan orang untuk mendukung kota kering. Tidak ada orang suci spiritual tingkat menengah dalam kelompok itu. Namun, masih ada beberapa ratus kaisar spiritual puncak, orang-orang dengan teknik serupa yang biasa berlatih bersama. Mereka juga memiliki teknik yang bagus, jadi kelompok ini bahkan lebih baik daripada prajurit tentara dataran hitam. Karena ada beberapa orang suci spiritual di sana, kelompok itu dapat dianggap sebagai kelompok terkuat yang ditinggalkan Minos untuk menghadapi AB. Kami akan menggunakan teknik ketujuh kami bersama-sama untuk mengganggu musuh, sementara para suci spiritual akan mencoba di sampingku untuk melumpuhkan lawan yang lebih kuat. Gloria melihat dari satu sisi tempat dia berdiri, mengingat kesamaan karakteristik teknik kelompoknya. Ada kemungkinan untuk menggabungkan teknik untuk meningkatkan efeknya. Jadi orang-orang yang memiliki ketertarikan dapat menggunakan ini sebagai alternatif untuk memperkuat diri mereka dalam konfrontasi tim. Gereja mempunyai legiun yang berspesialisasi dalam teknik yang sama. Jadi Gloria dengan bijak ingin menggunakannya sebagai keuntungan untuk menggoyahkan musuh ketika mereka diserang. Oke, hampir semua ahli di sana setuju dengannya. Di antara mereka, Louise, level 70, anggota gereja spiritual dari pos terdepan Vogel yang dibawa Minos ke faksi Gloria saat pertama kali berada di sana. Wanita ini telah berkembang selama bertahun-tahun karena dukungan Minos. Karena itu, pada saat dibutuhkan, dia maju untuk mendukung kota kering bersama anggota faksi Gloria lainnya. Dengan ini, kota Minos bersiap menghadapi AB dengan perwakilan dari masing-masing kekuatan sekutu di wilayah ini. Maka, saat semua orang bersiap, AB menerima pesan yang telah ditunggu-tunggunya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1392 membenci musuh. AB saat ini berada di sekitar kota kering, sekitar 40 km dari inti kerajaan Dataran Hitam. Di tempat dia dan tentara bayarannya menunggu sinyal yang menunjukkan bahwa Minos sedang melawan Kekaisaran Flaming, 150 orang bersembunyi di terowongan rahasia. Tempat seperti itu telah dibangun oleh orang-orang dari kelompok teroris ini selama beberapa bulan terakhir karena salah satu rencana alternatif AB untuk kota kering. Mantan putra mahkota Vogel itu memiliki beberapa rencana untuk menggulingkan Minos dan menyelesaikan balas dendamnya terhadap orang-orang yang berkontribusi terhadap kejatuhannya bertahun-tahun yang. Di antara rencana tersebut adalah menyerang bawah tanah kota kering, menyusup ke markas Minos dan menyebabkan kekacauan di tempat seperti itu. Namun rencananya telah berubah karena komunikasi dari Sekte Pembunuh Suci, yang menunjukkan kemungkinan baru kepada AB. Jadi orang ini yang menggunakan berbagai strategi, sama seperti lawannya, saat ini berada di dalam terowongan yang sedang dibangun, menunggu pesan dari anak buahnya di Flaming Empire. Di tempat yang begitu luas hingga 4 manusia dewasa bisa berjalan berdampingan, puluhan orang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang bercocok tanam, ada yang menjaga pintu masuk dan keluar terowongan. Sebaliknya, ada pula yang makan, bermeditasi, dan melakukan berbagai aktivitas sambil menunggu momen bertindak. AB adalah salah satu dari mereka yang bermeditasi, yang ketika pesan yang ditunggu-tunggu datang, dikejutkan oleh teriakan orang yang bertanggung jawab menerima komunikasi tersebut. Minos Stuart bertarung di Flaming Empire. Bersiaplah semuanya, pemimpin musuh tidak ada di kota kering. Suara seorang wanita mencapai ujung terjauh dari terowongan itu. Mengingatkan 150 orang di sana akan fakta yang telah mereka nantikan selama berminggu-minggu. AB melihat ke arah wanita itu dan tersenyum. Tidak lama kemudian dia berdiri dan mulai bersiap berperang. Bersiaplah, kita berangkat 5 menit lagi. Dia berkata agar semua orang di sana mendengarkannya, ingin sekali mengotori tangannya dengan darah teman dan keluarga Minos. Kamu bajingan, hari ini kamu akan membayar. Aku akan menangani salah satu istrimu itu sehingga kamu bisa merasakan beban kekalahannya. AB memikirkan hal ini sambil tertawa. Bertanya-tanya bagaimana penampilan Minos jika dia kehilangan salah satu dari wanita ini. Tujuannya sederhana, lakukan kerusakan sebanyak mungkin pada Dataran Hitam. Untuk melakukan ini, dia harus mempengaruhi pola pikir Minos, yang akan lebih mudah dicapai dengan menargetkan salah satu dari wanita tersebut. Jadi orang dari keluarga Vogel ini mengincar salah satu orang paling kritis dalam kehidupan Minos, bukan hanya pasukan lokal. Tak lama setelah teriakan sebelumnya, seluruh 150 orang di terowongan rahasia itu bersenjata dan siap berperang. Kemudian, mereka berangkat menuju lawannya, kembali ke permukaan. Di sisi luar kawasan kota kering, para prajurit yang mengawasi sekeliling mereka baru saja menyadari adanya perubahan di Cakrawala. Peringatan, musuh di depan. Salah satu dari mereka menembakkan susunan suara, mengirimkan sinyal untuk mengingatkan semua orang akan permulaan serangan musuh. Ketika sinyalnya diulangi di seluruh wilayah perkotaan itu,
banyak tentara dan sekutu yang bersembunyi di bawah tanah kota kering dan kawasan perkotaan muncul ke permukaan dalam beberapa menit. Kedua belah pihak bersembunyi di bawah tanah tetapi tidak memiliki cara untuk menyerang lawan melalui terowongan rahasia mereka. Tempat-tempat ini hanya berfungsi sebagai tempat persembunyian sementara. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, kedua belah pihak akan menunjukkan semua yang mereka miliki, seperti yang terjadi saat ini. Jadi, segera legiun mulai terbentuk di langit di atas wilayah pengaruh kota kering, dengan Abi, Ruth, dan Gloria memimpin kelompoknya masing-masing. Salah satunya adalah utusan dari gereja spiritual. Di kelompok lain terdapat sebagian besar anggota dari sekte awan abu-abu, dan mereka yang berasal dari daerah Vogel di kelompok ketiga. Kelompok yang dimaksud ini adalah kelompok yang paling banyak memiliki wajah marah karena banyak yang mengalami penderitaan yang berbeda-beda akibat tindakan AB. Misalnya, ada bangsawan di Vogel yang mulai berkembang dan memiliki hubungan bermakna dengan keluarga kerajaan yang dapat memberi mereka masa depan cerah. Namun saat mereka merasakan peluang seperti itu, AB telah menghancurkan impian mereka dengan membawa keluarga tersebut menuju kehancurannya sendiri. Karena itu, keluarga-keluarga yang berkembang sebelum jatuhnya House Vogel telah kehilangan keuntungan mereka, karena sejak Minos mengambil alih Vogel, yang terkuat lebih diistimewakan. Sebelumnya, keluarga kerajaan mendistribusikan kekuasaan sesuai keinginannya, hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Namun kini, Majelis Vogel mendistribusikan kekuasaan secara proporsional sesuai dengan jumlah spesialis, yang memihak pada yang terkuat, meskipun hal ini membuka peluang bagi kekuasaan yang lebih kecil. Jadi dalam skenario yang jauh lebih kompleks untuk mereka kembangkan, orang-orang yang tidak menyukai Minos, tetapi lebih membenci AB. Berada di sana dengan penuh kebencian untuk menghadapi orang seperti itu. Mereka sangat ingin balas dendam sehingga mereka setuju membantu Minos jika itu berarti merugikan AB. Dan tak lama kemudian, orang dari kerajaan Vogel lama ini melihat ekspresi kebencian dari kelompok lawan di tengah serangan jarak jauh pasukan kota kering. Banyak meriam yang ditembakkan ke arah kelompok musuh, yang terbang menuju inti kota itu. Tapi mereka punya cukup perlindungan untuk saat ini, jadi bahkan seseorang setingkat AB bisa sedikit teralihkan perhatiannya di pertarungan awal ini tanpa menimbulkan risiko yang berarti. Para pengkhianat sialan itu ada di sini. AB melihat wajah-wajah yang dia kenal sejak menjadi putra mahkota Vogel. Mengingat berapa banyak dari mereka yang merupakan pendukungnya di masa lalu tetapi sekarang berperang melawannya. Bagus, bagus sekali para pengkhianat ada di sini untuk membayar kejahatan mereka. Dia berkata dengan lantang, menunjukkan kepada rakyatnya musuh-musuh yang harus mati bersama dengan rakyat Minos. Sementara orang-orang Vogel ini terasing, saling memandang dengan penuh kebencian. Gloria dan saudara perempuan haremnya menyesuaikan rencana mereka dengan mempertimbangkan kekuatan lawan. Dua musuh level 78, 5 tingkat 77, 7 tingkat 75, dan 17 orang suci spiritual tingkat rendah. Gloria merenung sambil memperhatikan kekuatan lawannya. Dengan teknik tingkat emasnya, dia bisa menghadapi beberapa orang terkuat dari individu-individu ini, tapi dia akan mengalami kesulitan dan mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka sendirian. Jadi, setelah menyadari jumlah lawan berlevel tinggi, si rambut merah level 71 ini mau tidak mau menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi mungkin orang itu bisa menimbulkan banyak kerusakan. Dia melihat ke arah Gavin, yang dia tahu adalah salah satu yang terkuat di dataran hitam. Orang seperti itu tidak memiliki teknik tingkat emas seperti anggota inti keluarga Stuart. Tapi dia memiliki kemampuan garis keturunan yang menarik. Bukan tanpa alasan bahwa garis keturunan visualnya disebut mata kehancuran. Ini benar-benar dapat menghancurkan dan mengancam dunia. Mempertimbangkan hal ini, Gloria berharap orang seperti itu akan mengurangi beban situasi yang dihadapinya dan sekutunya. Dan begitu saja, pertempuran pun dimulai. Bangkitnya dataran hitam bab 1393 pertempuran 1. Ledakan, astaga, suara pertempuran menyebar di langit kota kering saat kedua pihak yang berkonflik memulai pertempuran mereka. Di satu sisi, 150 orang menyerang di sisi lain, dengan sekitar 2.000 orang, sebagian besar berkumpul dalam kelompok besar untuk menghadapi lawan mereka. Sedangkan di pihak AB, sebagian besar tentara bayaran ini bahkan tidak mengenal satu sama lain sampai beberapa minggu yang lalu. Jadi mereka secara alami bertarung secara individu. CK, cacing, akan kutunjukkan padamu bahwa angka tidak penting. Pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki kekuatan sendiri yang akan mampu unggul. Salah satu individu yang lebih arogan dalam kelompok AB berteriak ketika dia menyerang kelompok di depannya. Dia mengaktifkan avatar jiwanya, menyebabkan bayangan kristal muncul di atas tubuhnya, tumbuh beberapa meter ke atas dan ke samping. Kemudian, bayangan ini, yang memiliki kontur mirip dengannya, menyatukan tangannya dan menyerang dengan salah satu teknik ofensifnya. Kemudian, gelombang spiritual yang kuat pecah dari ruang di antara kedua tangannya ke dalam kelompok puluhan kaisar spiritual dalam formasi beberapa puluh meter darinya.
Matilah, cacing. Namun saat lawan level 75 ini menyerang kekuatan kota kering, anggota gereja spiritual yang hadir di sana mulai bertindak. Avatar Seraphim, masing-masing orang suci spiritual tingkat rendah mengaktifkan teknik kedelapan mereka, menyebabkan bayangan yang mirip dengan milik lawan muncul. Hanya saja mereka memiliki sayap besar di tubuh mereka. Serap berteriak. Mereka berteriak bersama saat mereka terbang di atas area tersebut dalam formasi yang tindakan mereka akan bertambah tanpa berdampak negatif satu sama lain. Begitu saja, gelombang suara yang kuat pecah dari berbagai avatar serap, membuat udara tampak bergetar seperti gelombang laut menuju ahli kerajaan barat itu. Setelah merasakan hal itu, orang tersebut tidak dapat mengubah arah serangannya dan merasa bahwa dia akan terkena sesuatu yang kuat. Cacing berdarah, bersatu seperti pengecut, dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah gelombang spiritual yang kuat yang datang ke avatarnya. Tebasan dimensi, astaga, salah satu orang suci spiritual tingkat tinggi di medan perang itu membuat gerakan horizontal menuju gelombang musuh yang hendak menghantam sekutunya. Serangannya berangkat dari bilah senjatanya, membuat pancaran energi spiritual terbang secara horizontal menuju serangan suara tersebut. Kemudian, ia membuat robekan di angkasa, membuat langit bergetar seperti kain yang terpotong. Sayap Seraphim, kelompok orang suci spiritual gereja segera mengubah strategi mereka, membuat sayap mereka menutupi seluruh tubuh mereka saat mereka berkerumun berdekatan. Gloria kemudian melakukan serangan ofensif terhadap orang itu. Avatar Seraphim, domain malaikat. Dia merasakan tubuhnya menyusut saat energi kuat terkonsentrasi di dalam dirinya. Kemudian, setelah mengontraksikan seluruh tubuhnya dan masuk ke posisi janin, dia terbuka sepenuhnya, menyebabkan energi tersebut meluas menjadi bola semi-transparan dengan radius puluhan meter. Ketika hal seperti itu muncul di medan perang, musuh wanita ini langsung merasa seolah-olah hukum alam tiba-tiba melemah di sekitar mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan mereka. Cahaya ilahi, Gloria tidak berhenti di situ dan segera mengaktifkan salah satu teknik ofensifnya. Gerakan seperti itu menyebabkan avatarnya mengangkat tangannya setinggi dahi dan kemudian pancaran energi emas berangkat dari sana. Ketika hal ini terjadi, ketika pancaran cahaya keemasan melintas, udara mendidih sementara unsur-unsur dan gas di atmosfer terbakar, meninggalkan bau khas pembakaran. Astaga! Orang suci spiritual tingkat tinggi itu merasakan kekuatan serangan Gloria dan meningkatkan pertahanannya, segera mengesampingkan sekutu dan musuhnya yang lebih lemah untuk memperhatikan wanita ini. Gloria mungkin hanya seseorang di level 71, tetapi pria ini merasa jika dia tidak menjaga dirinya sendiri, ia mungkin akan diganggu oleh wanita ini. Itu tidak akan cukup untuk membuat nyawanya terancam dalam satu pukulan. Tapi dia menyadari bahwa wanita itu bisa mengancam nyawa seorang suci spiritual level 76. Karena perbedaan antara dia dan seseorang dengan level itu tidak besar, dia bisa terluka. Yang pada akhirnya bisa menimbulkan bencana baginya. Perisai leluhur, Fu, Dentang, teriakan datang dari salah satu kelompok prajurit tentara dataran hitam. Di mana 50 prajurit saat ini sedang menghadapi Saint spiritual level 73. Avatar lawannya sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah melukai mental dan fisik orang-orang itu. Jadi mereka harus bertarung dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di tempat ini, dan gangguan apapun bisa berarti akhir dari mereka. Namun, mereka bukannya tidak berdaya. Formasi perisai diabolik, Edward, level 64, berteriak ketika dia memimpin teman-temannya. Masing-masing menggunakan susunan tingkat menengah tingkat 3 untuk membentuk perisai raksasa di sekeliling kelompok. Level mereka mungkin lebih lemah dari lawan mereka. Tapi setiap anggota pasukan Minos bersenjata lengkap. Mereka semua memiliki senjata dan armor dengan level tertinggi yang dapat mereka gunakan sesuai dengan keterbatasan mereka. Tapi, pada saat yang sama, mereka semua memiliki satu susunan pertahanan dan satu susunan ofensif, keduanya merupakan susunan tingkat menengah kelas 3. Bertarung tidak hanya terdiri dari penggunaan keterampilan, bakat, dan pemahaman teknik spiritual seseorang. Itu juga terdiri dari berapa banyak kristal yang dimiliki seseorang, yaitu barang yang dimilikinya. Musuh-musuh Minos bisa jadi jauh lebih kaya, secara individu, dibandingkan anggota pasukan orang ini. Namun Kaisar Stuart mempunyai akses terhadap kekayaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang itu. Karena itu, setelah mendapat tekanan, Minos memutuskan untuk menunjukkan sebagian kekuatan finansial kerajaan dataran hitam dengan mempersenjatai semua sekutu dan tentaranya dengan item dengan level tertinggi yang dapat mereka gunakan. Dan dengan itu, meskipun individu berlevel 60 hingga 64 bertarung melawan orang berlevel 70 hingga 73, mereka bertahan, membela diri, dan melakukan serangan balik. Menyerang, Elena Nell, level 64. Berteriak dengan seluruh kekuatan di paru-parunya sebagai kelompok tentara, fokus menyerang, mengaktifkan susunan tingkat menengah tingkat 3 mereka ke arah dua lawan level 73.
Formasi mata setan, mata raksasa mengembun di tengah formasi 50 tentara yang dipimpin oleh Elena, sementara kabut gelap menyebar di sekitarnya. Itu melintas ke arah para orang suci spiritual, memancarkan sensasi gemetar kepada banyak orang di daerah sekitarnya. Apa-apaan itu? Itu kelihatannya tidak biasa. Bahkan para suci spiritual tingkat menengah di sekitarnya merasakan sensasi buruk yang datang dari hal seperti itu. Karena mereka melihat sebagian dari penghasilan Minos dari warisan Dewa Kematian. Minos telah mengumpulkan beberapa item dalam warisan itu yang tidak perlu dihancurkan karena misi Dewi Kehidupan. Di antara artefak tersebut adalah cetak biru susunan ofensif ini, yang dapat digabungkan untuk membentuk sesuatu yang menarik. Karena hal seperti itu, satu sisi Abi harus melihat kelompok penggarap jahat itu membantu perjuangannya dengan melenyapkan musuh pertama dalam pertempuran ini. Benar, ruang di sekeliling kedua orang suci spiritual itu berguncang, dan kemudian, seolah-olah gigi tak kasat mata telah jatuh pada mereka, keduanya tercabik-cabik dalam hitungan detik. Bahkan avatar jiwa mereka sepenuhnya dilenyapkan, tidak meninggalkan satu pun sisa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1394 Pertempuran 2. Sulit dipercaya, sage spiritual yang mengamati area tersebut dari jauh, membuka matanya karena terkejut, melihat sesuatu yang sangat mengejutkan di medan perang. Formasi susunan spiritual itu tidak umum, dia merasakan betapa rumitnya ciptaan salah satu master arai Dewa Kematian itu. Bagaimana mereka mencapai hal seperti itu? Namun keingintahuannya hanya sebatas bertanya pada dirinya sendiri dan mencoba memahami bagaimana Minos mencapai begitu banyak hal mengesankan tanpa terlihat mendapat dukungan berarti. Sage spiritual ini telah mengawasi Minos selama berbulan-bulan. Dia telah melihat cara pasukan pemuda ini, perkembangan kota-kota setempat, dan teknik yang digunakan oleh anggota tingkat tinggi kekaisaran ini. Karena itu, dia punya gambaran bagus tentang betapa kayanya Kaisar Stuart dan negara bagian ini. Oleh karena itu, orang tersebut cukup terkesan dengan kekayaan yang diperoleh Minos dengan cara yang sangat sulit dikenali bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Apakah itu takdir? Dia bertanya-tanya. Dikatakan bahwa orang-orang yang sangat berbakat terkadang disukai oleh hukum alam seolah-olah mereka adalah anak-anak surga. Mungkinkah ini masalahnya? Apakah dia begitu beruntung bisa melakukan kontak dengan barang-barang berharga tanpa alasan? Dia melihat ke medan perang, di mana saat ini ribuan cermin heksagonal memiliki rantai ungu dari satu sisi ke sisi lain, menyerang dan menyelamatkan orang. Di bagian medan perang di langit di atas kota kering, Abi melayang di punggung Emlyn, rubah ekor 9 level 66 ini. Aduh, Emlyn melolong sekuat tenaga, menciptakan pancaran energi spiritual ke arah kelompok kaisar spiritual tingkat tinggi. Beberapa individu dengan rentang kekuatan tersebut masih berada di medan perang, mendukung para orang suci spiritual yang berperang melawan kelompok pasukan lokal. Abe tahu bahwa Minos menggunakan strategi pertarungan kolektif untuk mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi. Jadi dia tidak hanya menyerang pasukan lokal dengan ahlinya, namun juga dengan individu-individu yang mampu mengalihkan perhatian banyak kelompok musuh sementara para spesialis bertindak demi tujuan mereka. Oleh karena itu, beberapa dari orang-orang ini masih berada di sekitar medan perang, bertarung sekuat tenaga melawan lawan seperti rubah ekor 9, yang, dari waktu ke waktu, bertindak melawan mereka. Tapi fokus dari hampir semua orang di sana, bukan hanya yang terkuat, adalah membatasi atau menjatuhkan lawan tahap ke-8, mereka yang benar-benar berpeluang menimbulkan kekacauan di kota kering. Bunuh dia! Abe berteriak kepada ahlinya, melihat Ruth bertarung melawan orang suci spiritual tingkat rendah jauh dari sekutu terkait lainnya. Ketika dia mendengar hal itu, orang suci spiritual terkuat di kelompok itu melihat wanita level 67 itu dan mengidentifikasi istri pemimpin musuh. Karena dia telah kehilangan beberapa bawahan pasukan Minos dan hampir kehilangan tubuhnya karena lubang hitam, dia tidak ragu untuk bertindak. Meskipun dia adalah lawan yang lebih lemah darinya. Tindakannya tidak salah karena kematiannya dapat mengganggu kestabilan pikiran musuh yang kuat. Kamu akan menjadi korban bagiku untuk mendapatkan kembali kehormatanku. Dia berpikir sambil mengaktifkan avatar spiritualnya dan menyerang ke arah wanita berambut hitam yang berada di samping ular berbulu. Ketika masyarakat sekitar melihat hal itu, beberapa pemimpin setempat gemetar karena perasaan tidak enak, takut seseorang yang begitu penting bagi Minos akan terluka di medan perang. Seseorang seperti Minos tidak bisa marah. Dia adalah tipe orang yang paling buruk untuk dimarahi, seseorang yang tidak mampu melupakan dan memaafkan. Mengetahui hal ini, orang-orang ini tidak hanya takut karena akan memalukan jika sesuatu terjadi pada Ruth yang mulia, tetapi karena balas dendam Minos akan membawa penderitaan bagi semua orang. Dengan itu, puluhan tentara mulai terbang ke arahnya, siap memberikan nyawa mereka dan menyelamatkan istri manis Minos dari tangan spiritual raksasa yang menimpanya. Tidak mungkin, kamu terlalu lemah, kata orang suci spiritual level 78 dengan angkuh sambil menekan salah satu tangannya ke udara.
Saudari, Thalia, level 68, yang juga berada di kota kering untuk bertarung bersama pasukan Minos, berteriak ketika dia melihat adiknya diserang secara brutal oleh musuh yang lebih kuat. Bajingan AB, seorang bangsawan dari Vogel berteriak ketika dia menyerbu ke arah orang itu, bersama dengan beberapa orang lain dari pasukan Minos, mencoba membuat musuh menghentikan serangannya. Namun kemudian, ketika Ruth tampak berada dalam situasi yang tidak ada kemenangannya, sebuah sensasi menakutkan muncul dari salah satu individu di medan perang. Menarik perhatian bahkan dari sage spiritual, yang sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Ketika Gavin akhirnya mulai menggunakan garis keturunan uniknya, energi merah mulai menyebar dari sekeliling, berangkat dari avatar spiritualnya. Kemudian kepala besar avatar itu bersinar setinggi dahinya hingga sebuah mata merah besar muncul di sana, menyinari langit di bawah kota kering. Benar, dengan cahaya seperti itu, ruang di sekitar Gavin berguncang seolah-olah struktur ruang waktu berkerut hingga terjadi saklar ruang di area itu. Dalam sekejap mata, Ruth dan ular berbulu di sisinya menghilang dari tempat mereka berada, muncul di tempat Gavin berdiri sebelumnya. Di saat yang sama, orang berambut merah ini muncul di bawah tempat tangan avatar musuh jatuh. Ayo dihancurkan, dia berteriak saat melihat serangan kuat itu sambil mengangkat tangannya dan mengarahkan sebagian besar energinya ke tengah dahinya. Pada saat musuh menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat bagi Saint Spiritual level 78 untuk melakukan apapun terhadap pergerakan Gavin. Meskipun dia merasa tidak disarankan untuk menyentuh avatar spiritual musuh, dia tidak bisa menghentikan gerakannya. Jadi, tangan avatarnya sendiri menabrak tangan lawan. Pada saat yang menentukan itu, semua orang memperhatikan ke arah mereka. Bahkan AB, yang sedang bertarung mati-matian melawan musuh, melihat kehebatan orang tersebut. Siapa ini? Dari mana Minos mendapatkan orang ini? AB bertanya-tanya saat melihat mata merah di dahi Gavin bersinar sekali lagi. Ketika guncangan akhirnya terjadi, menyebabkan gelombang energi yang dihasilkan guncangan mengganggu kestabilan penerbangan ratusan orang di langit setempat, tindakan Gavin mulai berlaku. Dia sangat menderita dalam pukulan ini, namun kemampuan bawaannya tidak mengecewakannya, memicu reaksi yang kuat. Penghancuran, avatar spiritual musuh berhasil mendorong Gavin mundur beberapa meter pada guncangan awal. Tapi saat dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, pria berambut merah ini membuat makhluk semi-transparan yang menyerangnya gemetar saat retakan muncul di tangan raksasa itu. Bersamaan dengan retakan itu, makhluk seperti itu berhenti menekan Gavin begitu keras, sementara teriakan muncul dari posisi tubuh fisik orang suci spiritual level 78 itu. Dia mengungkapkan rasa sakit karena jiwanya terluka oleh serangan tingkat tinggi yang dilakukan oleh keterampilan khusus dalam serangan mental yang kompleks. Tapi Gavin juga merasakan beban tangan musuh, menderita beberapa luka di jiwanya, mengingat avatarnya diserang oleh orang lain, tetapi juga fisiknya. Ketika dia ditampar oleh tangan spiritual musuh, orang ini bertahan sebentar hingga tubuhnya terlempar ke tanah. Saat avatar spiritualnya menghilang, dia menabrak gedung berlantai 4 di bagian kota kering, menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1395 pertempuran 3. Ketika Gavin membenturkan punggungnya ke tanah, dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, seolah-olah setiap tulang patah pada saat itu. Sementara itu, reruntuhan bangunan di bawahnya berjatuhan, hancur karena menerima jenazah individu tersebut. Dia terus berteriak kesakitan di tanah, mengabaikan beberapa orang di sekitar gedung itu, memandangnya seolah dia adalah monster. Tapi itu adalah hal yang wajar terjadi. Orang suci spiritual level 71 seperti Gavin biasanya memiliki tubuh yang sangat keras sehingga jika terjadi tabrakan antara mereka dan gunung berbatu, akan lebih mudah menghancurkan gunung itu daripada menghancurkan tubuhnya. Bahkan kaisar spiritual pun bisa menghancurkan gunung dengan kekuatan mereka. Jadi, ia tidak akan menjadi seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya sehingga ia akan rapuh jika mati karena tabrakan yang sederhana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa sakit yang dirasakan dalam situasi seperti itu tidaklah kecil. Dan dengan itu, Gavin menderita sementara lawannya di angkasa melupakan keberadaannya karena masalahnya sendiri. Orang suci spiritual level 78 gemetar kesakitan saat dia berhenti memperhatikan medan perang. Bajingan, siapa hama itu? Bagaimana seseorang yang begitu licin bisa muncul di tempat ini? Orang seperti itu bertanya-tanya. Tetapi, rasa sakit spiritualnya begitu hebat sehingga dia bahkan tidak bisa memindai medan perang untuk mencari lawan yang jatuh. Teknik api rahasia. Seorang suci spiritual level 73 dari kelompok kota kering, seseorang dari kerajaan Flaming, mengaktifkan teknik ofensifnya terhadap lawan terkuat di kelompoknya. Ketika dia melakukannya, langit terbakar seolah-olah berubah menjadi kuali besar yang mendidih. Hal seperti itu segera mulai mempengaruhi lawan yang kebingungan, yang nyaris tidak bisa mengimbangi pertempuran di area sekitarnya. Dia rentan saat ini, jadi bahkan seseorang setingkatku pun bisa menyakitinya.
Pakar sekte awan abu-abu ini berpikir dalam hati sambil mengangkat tangannya dan membuat api di sekitarnya semakin kuat. Hentikan dia! Abe berteriak kepada orang suci spiritual tingkat tinggi lainnya di sekitarnya, merasa bahwa pertempuran ini tidak akan memberikan hasil yang baik jika dia kehilangan orang terkuatnya. Dia mungkin memiliki sumber daya untuk menyewa tentara bayaran dari Kekaisaran Barat. Tetap saja, tidak mudah untuk membawa orang-orang dari negara bagian itu, dan seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit baginya untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, rumor akan menyebar tidak peduli berapa banyak guild dan tentara bayaran yang ada di kekaisaran itu. Jadi untuk menghindari risiko suatu hari nanti tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Orang ini tidak ingin kehilangan tentara bayarannya sampai semua kemungkinan digunakan. Dengan itu, para spirit saint tingkat tinggi lainnya, yang mengetahui bahwa jika orang itu jatuh, merekalah yang berikutnya, mulai berebut untuk membebaskan diri dari formasi musuh. Matilah, kamu serangga! Salah satu dari mereka berteriak. Pada saat yang sama, dia menunjukkan seluruh kehebatannya, menyebabkan banyak ikatan spiritual di sekujur tubuhnya mulai retak sementara musuh yang berusaha menahannya menderita. Berdiri kokoh, Miria, level 64, berteriak ketika dia bergabung dengan kelompok individu yang mencoba menekan musuh. Selain dia, Ivory berada di pusat formasi mereka, memegang susunan utama dari metode pengekangan yang mereka gunakan. Sayangnya, meski terdapat banyak kekuatan di sana, individu level 77 itu pada akhirnya berhasil melepaskan diri setelah menggunakan hampir 80% kekuatannya sekaligus. Ledakan, banyak susunan di tangan orang-orang itu meledak tepat sebelum pria itu melihat ke arah musuh-musuhnya dan dengan cepat menyerang, mencoba merenggut nyawa semua orang. Matilah, bajingan! Dia berteriak dengan kebencian saat dia menyerang ke arah orang-orang itu, melihat sisa serangannya dapat membantu sekutu level 78 yang menderita beberapa ratus meter jauhnya. Dengan itu, bila energi raksasa berangkat dari senjata avatar individu ini, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, penggarap, dan artefak pertahanan. Astaga! Bentrokan! Lengan direnggut seperti lembaran kertas dipotong. Namun, pada saat yang sama, beberapa orang menemui ajalnya bahkan tanpa mengungkapkan rasa sakit fisik. Salah satu orang yang paling dekat dengan Minos di medan perang ini menemui ajalnya dengan cara ini. Ketika mencoba mempertahankan diri dari serangan gila, musuh, Miria tidak beruntung. Dan pertahanannya tidak dapat menghentikan pedang ungu kuat milik orang tersebut. Benda seperti itu menghantam bagian tengah tubuhnya secara vertikal, membelahnya menjadi dua bagian tanpa meninggalkan rasa sakit di wajahnya. Saat itu terjadi, kedua bagian tubuh Miria terjatuh dari langit, menyebabkan darah berceceran di jalanan di bawah tempat dia bertarung tadi. Warga yang bersembunyi di reruntuhan, atau seluruh bangunan di area tersebut berteriak ketakutan ketika mereka melihat akhir yang mengerikan dari pakar lokal lainnya. Ibu! Tidak Ibu! Viola melihat ini dari seberang medan perang dan berteriak ketakutan, melihat akhir dari orang terpenting dalam hidupnya terjadi tepat di hadapannya. Ketika dia melihat itu dan terbang menuju ibunya, Viola, level 61, meninggalkan formasi ofensif kelompoknya, melemahkannya, tanpa disadari membuat segalanya lebih mudah bagi musuh. Viola, tidak! Grace, level 61, juga dalam kelompok itu, berteriak ketika melihat tindakan tidak penting rekan tentaranya. Tapi sudah terlambat. Pada saat Viola meninggalkan formasi, musuh level 77 telah berhasil menemukan cara untuk menghindari banyak serangan yang menghadangnya. Pada saat itu, dia mengaktifkan salah satu serangan mental terkuatnya, menyebabkan denyut nadi meledak di tengah area di mana ratusan orang mencoba menahannya. Kemudian, banyak kaisar spiritual tingkat rendah yang menggunakan susunan ofensif dalam kelompok itu diserang tanpa ampun, dengan beberapa orang sekarat tanpa meninggalkan jejak. Tapi seperti kelompok Miria, beberapa hanya menderita pukulan yang parah, kehilangan sebagian tubuh mereka dan pingsan karena rasa sakit yang parah. Dengan demikian, apa yang akan dikenang di masa depan sebagai hujan mayat dimulai di langit kota kering, dengan banyak tentara dan sekutu Minos berjatuhan, tetapi juga beberapa teroris dari kelompok AB. Bersamaan dengan ini, beberapa musuh level tinggi bertindak untuk menyelamatkan sekutu level 78 mereka, meskipun mereka harus sangat menderita untuk melakukannya. Menyingkirkan begitu banyak lawan yang menggunakan susunan tingkat menengah tingkat 3 bukanlah tugas yang mudah. Dengan demikian, masing-masing individu telah mengorbankan sebagian besar kekuatan mereka untuk membantu tentara bayaran terkuat dalam kelompok. Dengan ini, ketika mencoba menyelamatkan orang tersebut dari lautan api, mereka secara alami terluka parah, menciptakan peluang bagi individu paling pintar di pasukan Minos. Tangan tak terlihat, tangan kerangka raksasa muncul di sekitar salah satu orang suci spiritual level 77 yang berhasil lolos dari lawannya, meremas orang tersebut seolah-olah sedang memeras jeruk. Itulah waktunya untuk mati. Pengguna teknik itu berteriak dengan kebencian murni. Merasa bahwa dia harus membunuh orang yang telah menjatuhkan Ivory.
Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tetap saja, pada saat ini, Ivory terbaring di bagian medan perang. Dengan sebagian tubuhnya terpotong oleh pedang ungu sebelumnya. Sebagai seseorang yang dikirim oleh Lance untuk melindungi wanita ini, Saint spiritual level 72 itu bertindak dengan segala yang dia bisa untuk menghabisi musuh seperti itu. Sementara semua itu terjadi, Dillian terbang di atas medan perang mencari ahli yang paling dibutuhkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1396 pertempuran 4. Dillian dan tim dokternya juga berada di medan perang. Tetap saja, mereka masih beroperasi di sudut-sudut yang tidak terlalu berbahaya, terus-menerus berhenti di dekat mayat-mayat yang berjatuhan di tanah. Dokter kelas 3, seperti yang ada di sekitar medan perang, dapat membantu mereka yang terluka dengan lebih sedikit kesulitan untuk kembali berperang dengan cepat. Tapi tidak hanya itu. Perawatan harus dilakukan secepat mungkin untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat atau setidaknya kelangsungan hidup anggota pasukan lokal. Jadi Dillian dan rekan-rekan kelas 3-nya terbang melintasi area tersebut, mencari mayat yang masih hidup sambil berusaha untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Dillian melihat banyak mayat di bawah tempat dia terbang, mencari orang untuk membantu, menyesali apa yang dilihatnya. Bukan hanya mengerikan melihat sebagian kota ini dihancurkan oleh perang, tapi melihat orang-orang yang dikenalnya dibunuh secara brutal adalah sesuatu yang mengerikan. Miria, keluhnya melihat keadaan orang yang telah berada di Dataran Hitam sejak tahun pertama Minos di sana, bahkan sebelum perang kemerdekaan. Namun keluh kesah pria ini bukan hanya karena wanita tersebut adalah pendamping yang membantu berkembangnya Dataran Hitam. Itu juga karena dia adalah teman Minos dan satu dari sedikit orang yang memiliki akses terhadap penguasa ini. Minos akan sangat sedih dan marah ketika mengetahui hal seperti itu, sehingga Dillian hanya bisa sangat menyesali keadaan wanita itu, yang tidak dapat lagi dia bantu. Namun dia tidak bisa tetap fokus pada orang mati dan segera kembali mencari orang lain yang bisa menerima bantuannya. Ia kemudian melihat tubuh Viola tergeletak tertelungkup di tanah, di salah satu reruntuhan tak jauh dari jenazah Miria. Dillian mengepalkan tinjunya dan terbang cepat ke arah wanita ini, berharap setidaknya bisa menyelamatkannya. Ayo, jadilah kuat, jangan mati tanpa perlawanan, dia berteriak dalam benaknya ketika dia mendarat di sampingnya dan mulai memeriksa kondisi wanita ini. Tetapi meskipun dia adalah seorang dokter yang berada di level 65, mendekati puncak klasifikasi level rendah kelas 3. Pria berkumis hitam ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tubuh tanpa jiwa. Ketika mencoba mencari tahu masalah Viola, dokter ini tidak dapat mengidentifikasi jiwanya. Sesuatu yang hanya ditunjukkan oleh mayat. Dia sudah mati. Dia menghela nafas dalam-dalam ketika dia merasakan sesak di dadanya saat mengetahui bahwa ibu dan putrinya telah meninggal di medan perang ini. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak dengan marah ketika suara pertempuran hadir di area tempat dia berada. Serta suara kesakitan dan tangisan orang-orang tak berdosa yang mengawasi area tersebut. Ketika Viola menemui ibunya dengan putus asa, wanita berambut hijau tersebut akhirnya menghalangi kelompoknya, yang sedang menahan seorang suci spiritual tingkat tinggi. Sebagai akibat dari tindakannya, individu tersebut menyerang orang-orang tersebut dengan serangan mental yang kuat, yang tidak hanya memakan korbannya tetapi beberapa individu dalam kelompok tersebut. Dengan cara ini, bahkan sebelum dia bisa mendekati ibunya untuk menangisi kehilangannya, jiwanya Viola telah dilenyapkan oleh serangan musuh. Ah! Sebuah teriakan menarik perhatian Dillian, menandakan ada seseorang yang masih hidup di dekat tempatnya berdiri. Dengan itu, pria seperti itu segera meninggalkan tubuh Viola, fokus menyelamatkan seseorang yang masih bisa ditolong. Ketika dia tiba di tempat asal tangisan itu, pria ini segera bertemu dengan dua orang kaisar spiritual tingkat rendah dari tentara dan gading, yang tidak sadarkan diri. Dia menemukan ini dan ragu-ragu, tidak tahu siapa yang harus dia bantu terlebih dahulu. Dillian tidak dapat menyelamatkan keduanya secara bersamaan karena dia tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Jadi, karena dia harus memilih, dia membuat ekspresi jelek dan menyesali situasi ini sekali lagi. Maafkan aku, tapi aku harus melihat kondisinya terlebih dahulu. Dia berkata dengan suara rendah, merasa malu namun yakin bahwa mencoba menyelamatkan santo spiritual sekutunya lebih penting daripada kaisar spiritual dari organisasinya sendiri. Dia kemudian mulai memeriksa situasi wanita itu sementara orang berseragam tentara hitam menangis kesakitan di sisinya. Dillian kemudian memverifikasi bahwa, meski terluka parah, jiwanya melemah. Dan kehilangan salah satu kakinya, Ivory masih bisa diselamatkan. Jadi dia segera mulai menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan tubuhnya. Pertama-tama menghentikan pendarahan sambil mencoba memberi nutrisi sedikit pada jiwanya. Dia tidak akan melakukan semua prosedur yang diperlukan untuk menyembuhkannya saat ini karena dia mungkin memerlukan waktu berhari-hari untuk melakukannya. Selain itu, para suci spiritual dapat membangun kembali bagian-bagian tubuh mereka ketika beristirahat sepenuhnya. Dengan begitu, tidak ada gunanya dia melelahkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali anggota tubuhnya yang hilang.
Namun begitu dia terbangun, dokter ini akan segera membuat Ivory menelan beberapa pil agar kekuatannya segera pulih. Mereka harus terus berjuang, jadi dokter seperti Dillian akan menggunakan pil yang dibuat oleh alkemis tentara untuk menguatkan sekutu yang terluka ini. Hal ini tidak memberikan hasil yang baik bagi para pembudidaya karena beristirahat dan tidak menggunakan sumber daya tersebut setelah cedera serius adalah hal yang ideal. Namun pada saat dibutuhkan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan semua kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, Dillian segera melakukan pekerjaan awal dengan Ivory. Untungnya berhasil menarik dokter lain ke lokasinya untuk membantu prajurit yang menderita di sana. Ketika Ivory terbangun dari keadaan tidak sadarkannya dengan bantuan Dillian, pria ini memaksanya menelan pil tersebut, yang dengan cepat mulai berpengaruh. Dia menatap Dillian dengan bingung, melihat sinar cahaya di belakang pria di langit kota kering ini. Di saat yang sama ketika penglihatannya sedikit kabur, suara pertarungan sepertinya menimbulkan sakit telinga dan sakit kepala yang hebat pada wanita ini. Apa yang terjadi? Dia bertanya, tidak begitu mengerti di mana dia berada. Ivory, kamu sedang bertempur di kota kering. Orang-orang kami membutuhkanmu, Dillian berkata padanya sambil memegang bahu wanita cantik berambut pirang yang saat ini sedang berlumuran darah dan kotoran. Dia memandangnya dengan aneh selama beberapa saat tetapi segera mulai mengingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Ivory kemudian melihat ke salah satu kakinya dan melihat akibat dari pukulan yang dideritanya tadi. Meneguk, jantungnya berdetak lebih cepat, untuk pertama kalinya. Dia kehilangan sebagian tubuhnya dalam pertempuran. Tapi kemudian, Dillian menamparkan wajahnya, membuat wanita ini kembali ke dunia nyata. Bangun, waktunya bertarung, dia berteriak padanya, menunjuk ke langit, di mana mayat-mayat berjatuhan sepanjang waktu sementara pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah sedang terjadi di daerah itu. Wanita ini melihat ini dan teringat tujuannya berada di tempat ini, untuk melawan dan mempertahankan kota kering. Jadi, setelah beberapa detik, dia terbang kembali ke medan perang di langit setempat sementara Dillian kembali mencari orang untuk membantu di tempat kacau yang penuh dengan penyakit ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1397 Pertempuran 5. Saat Ivory kembali ke medan perang di langit kota kering, lebih dari sebagian kelompok AB telah tersingkir dalam 30 menit pertempuran terakhir. Sebagian besar dari lebih dari 80 tentara bayaran yang dikirimkan sampai sekarang adalah kaisar spiritual. Namun lebih banyak dari orang suci spiritual, termasuk yang berlevel 77, telah terbunuh dalam konfrontasi ini. Di sisi lain, kelompok yang membela kota kering sangat menderita untuk mencapai hasil ini, dengan lebih dari 300 orang terbunuh karena menyingkirkan begitu sedikit lawan. Banyak tentara dari Black Plain Army termasuk di antara korban jiwa dalam konfrontasi tersebut. Namun, ada juga individu dari daerah lain di wilayah utara dan bahkan dari Vogel dan Flaming Empire di antara korban tewas. Selain mereka yang telah kehilangan nyawa hingga saat ini, ada ratusan orang yang terluka parah di sekitar Dataran Hitam dan kota-kota satelitnya. Mereka kesakitan atau pingsan saat menunggu pertolongan dari dokter setempat. Namun tidak ada korban luka dalam kondisi seperti itu di kelompok musuh. Lagi pula, ketika salah satu dari mereka berada di negara bagian ini, anggota pasukan lokal tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang mereka dengan kekuatan dan mengakhiri nyawa mereka dengan cepat. Namun meskipun jumlah kedua belah pihak telah berkurang menjadi sekitar setengah dari jumlah aslinya, pertempuran terus berlanjut di langit kota kering. Di tengah pertarungan tersebut, Abe masih berdiri meski cukup lelah dan terdapat beberapa luka di sekujur tubuhnya. Sage spiritual Kekaisaran Timur ada di sana untuk mencegah kematian individu ini. Tapi itu tidak berarti dia akan mencegah segala jenis konfrontasi yang akan dialami Abe. Dan dengan cara ini, mantan pewaris Vogel ini secara alami terluka dan melemah setelah menghadapi begitu banyak orang yang sangat membencinya. Di sisi lain, Abi, Ruth, dan Gloria masih bertarung. Dua yang pertama cukup lelah, mengingat level mereka. Pada saat yang sama, matriark gereja spiritual masih memiliki kekuatan untuk digunakan secara aktif dalam pertempuran. Namun mereka semua mendapatkan luka, tanda pertempuran untuk mengingatkan diri mereka sendiri akan mengambil risiko yang mereka ambil di hari yang menentukan ini. Abe dan anak buahnya telah berusaha untuk bertindak melawan mereka masing-masing, mencoba menekan mereka dengan cara yang membahayakan nyawa mereka, seperti yang menjadi tujuan Abe. Namun bertindak melawan mereka tidaklah mudah mengingat betapa kuatnya mereka, namun juga keyakinan sekutu Minos bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal terburuk terjadi pada para wanita ini. Jadi, meskipun dia sudah mencoba segala cara, Abe tidak bisa menimbulkan lebih banyak bahaya bagi wanita-wanita itu. Sial dia telah mencapai titik pertempuran ini tanpa mengetahui cara melenyapkan setidaknya satu dari mereka. Penggarap terkuatnya tidak dapat membunuh satu pun dari mereka sekarang. Itu karena mereka sangat menderita setelah serangan Gavin, yang menyebabkan beberapa dari mereka mengambil risiko demi individu level 78. Hal ini telah mengakhiri banyak anggota pasukan Minos namun juga melemahkan banyak penggarap kuat di kelompok Abe.
Akibatnya, beberapa orang suci spiritual level 77 telah binasa, hanya menyisakan 2 orang yang tersisa saat ini, bersama dengan individu level 78 yang terluka parah. Orang yang tidak kita duga itu melakukan semua ini. Karena dialah rencanaku jadi kacau. Abe mengeluh dalam benaknya sambil melihat ke arah di mana Gavin berdiri di samping sekutu kotak kering. Gavin telah menerima perlakuan serupa dengan Ivory, dibangunkan oleh dokter, dan menelan beberapa pil untuk membuatnya bangkit kembali. Karena itu, meski dengan beberapa tulang patah dan patah, individu ini bertarung bersama rekan-rekannya. Sayangnya bagi Abe, kelompoknya meremehkan kegunaan dokter dan alkemis, jadi yang paling terluka parah adalah penderitaan akibat kondisi mereka. Sementara pihak Minos punya alternatif seperti itu. Kau akan menyesali ini, bajingan. Abe berteriak ke arah Gavin, karena telah mengidentifikasi orang ini sebagai seseorang dari sekte pembunuh suci. Kamu dari organisasi itu kan? Matamu sama seperti mata bajingan itu. Teriak Abe sambil melihat pola melingkar di sekitar mata Gavin. Abe tidak tahu apa itu mata ketiga di dahi Gavin. Tetap saja, mata dengan pola melingkar di sekitar pupilnya merupakan tanda garis keturunan salah satu keluarga sekte tersebut. Dengan cara ini, teroris ini mengetahui cara mengancam lawannya. Aku akan mengembalikan semua yang telah kau berikan pada kami hari ini, dasar cacing. Aku akan membuat sekte itu memburumu. Kamu pasti sedang dalam pelarian, ya? Hahaha. Gavin mengabaikan hal itu, karena sudah tahu dia akan menarik orang-orang seperti itu dengan satu atau lain cara, mengalihkan perhatiannya ke musuh yang masih bertarung. Kita mulai kehabisan energi. Dia merenungkan hal ini ketika dia melihat bahwa mereka yang masih bertarung di sisi kota kering semakin lelah. Meskipun musuh juga kelelahan dan berada pada titik terendah, pihak mereka akan lebih rentan jika mereka kehabisan energi spiritual. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanyalah kaisar spiritual. Sedangkan pihak lawan memiliki lebih banyak orang suci spiritual daripada kultivator tingkat 7 di pihak mereka saat ini. Mengetahui situasi ini, Gavin mulai merasa gugup, merasa bahwa situasi di kota kering bisa menjadi lebih buruk seiring berkembangnya konflik ini. Istri-istri Minos juga menyadari hal ini. Melihat bagaimana lawannya tampak menyelamatkan diri untuk mengeluarkan energi terakhir mereka ketika pertarungan sudah diputuskan. Apa yang akan kita lakukan? Abi bertanya, merasa tidak berdaya untuk melawan, mengingat dia memiliki budidaya terendah dari semua istri Minos. Ruth juga hampir keluar dari pertarungan kondisinya dan memandang ke arah Gloria, berharap wanita seperti itu memiliki cara untuk menciptakan keuntungan yang mereka butuhkan. Kelompok kota kering perlahan-lahan mengambil alih konflik ini. Namun, mereka berada dalam bahaya kehabisan energi sebelum hal itu terjadi. Jadi mereka perlu menemukan cara untuk meraih kemenangan sebelum waktunya habis. Aku tidak tahu, jawab Gloria. Selain menggunakan raja spiritual di kota kering, kita tidak punya banyak hal lain yang bisa kita gunakan. Mereka memiliki banyak raja spiritual yang dapat menyelesaikan konflik ini. Tetapi jika orang-orang ini memasuki medan perang, risiko kematian banyak orang tidaklah kecil. Itulah mengapa mereka belum digunakan sejauh ini agar negara tidak kehilangan kaisar spiritual di masa depan yang akan dilahirkan. Namun dalam situasi yang menentukan ini, Gloria hanya bisa memikirkan alternatif ini karena dia melihat lawannya bersiap untuk bergerak dalam beberapa saat. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup hari ini, kata Abe, suaranya penuh kebencian, bersiap untuk melakukan langkah terakhir kelompoknya sebelum mundur. Dengan komentarnya itu, kelompoknya mulai menunjukkan kekuatan terakhir yang mereka miliki. Pada saat yang sama, pihak lawan tidak dapat lagi menunjukkan kehebatannya secara efisien. Mulailah rencana darurat, Gloria berteriak dalam rangkaian suara, memberikan perintah kepada Raja Spiritual Puncak untuk bergerak membantu pasukan utama pada saat yang menentukan ini. Namun kemudian, ketika ribuan orang muncul di pinggiran kota kering, dan para musuh Saint Spiritual bertindak melawan istri Minos, sebuah bayangan muncul di medan perang. Bangkitnya dataran hitam bab 1398 akhir pertempuran. Ketika bayangan besar muncul di langit kota kering, semua orang di medan perang merasakan jiwa mereka dingin karena sensasi yang dipancarkan oleh apa yang baru saja dilepaskan. Di tempat di mana kebanyakan orang bertarung, wilayah gelap luas tanpa cahaya muncul dari tangan seorang pria berambut coklat. Ino, Abe melihat musuhnya dari jauh sambil membuka mulut dan matanya lebar-lebar, mengutuk peruntungannya sambil bertanya-tanya mengapa orang seperti itu ada di sana. Untungnya bagi mereka yang selamat di medan perang itu, saat pesan dari tentara bayaran Abe sampai ke orang ini, Minos sudah selesai bertarung di Flaming Empire. Pada saat itu, dia sedang berlari menuju kota kering, menggunakan pelabuhan teleportasi dalam perjalanan antara kerajaan itu dan kerajaan ini. Karenanya, Minos telah tiba beberapa saat yang lalu di kota kering dan segera menemukan salah satu lubang hitam di markasnya sebelum datang ke medan perang. Dia menyadari bahwa kotanya masih diserang karena peringatan yang berbunyi di markas, yang membuatnya mengikuti strategi seperti itu. Mengambil salah satu bom lubang hitam di salah satu ruang budidaya di tempat itu.
Saat dia melepaskan lubang hitam dari alat semacam itu di area itu, ruang kegelapan yang signifikan segera muncul di langit, bersamaan dengan perasaan menyeramkan yang dimiliki oleh perpaduan teknik tersebut. Dengan cara ini, dia mencapai momen saat ini ketika semua orang di medan perang di langit setempat merasakan teror lubang hitam yang dikembangkan Minos untuk menghadapi AB. Tapi hanya musuh yang perlahan mulai merasakan siksaan dari benda itu, saat Minos menggunakan chaotic gravity untuk mengambil nyawa orang-orang itu. Lubang hitam itu sudah terlalu kuat untuk dimanipulasi oleh seseorang setingkat Minos selain mengubah posisinya dan melindungi dirinya darinya. Jadi dia tidak memanipulasinya sekarang, hanya berdiri di dekatnya sambil menggunakan tekniknya pada musuh di sekitarnya. Sekutu dan kekuatan penguasa ini melihat kedatangannya dan akhirnya menghela nafas lega, mengetahui bahwa dengan adanya Minos, semuanya akan berakhir. Sekarang aku bisa istirahat. Emlyn terbaring di salah satu jalan di bawah medan perang, semuanya terluka, dengan beberapa luka di tubuh besarnya. Sementara itu, Kila telah melakukannya dengan baik di medan perang dan sudah berada di sisi ibunya, menjilati luka rubah ekor 9 yang hebat ini. Kakak akan mengurus semuanya, ibu. Dia berkata dengan suara rohaninya. Di sisi lain, Abi dan Ruth mundur, kembali bersama hampir seluruh anggota pasukan Minos yang bertempur di tempat ini setelah melihatnya. Minos begitu kuat di samping lubang hitamnya sehingga semua musuh melupakan lawan mereka sebelumnya untuk mencoba melindungi diri dari pemimpin lokal. Mereka lelah, dan tidak mudah menghadapi lawan yang masih hidup sekalipun. Jadi tidak dalam situasi seperti ini mereka akan membagi perhatian. Oleh karena itu, setiap kaisar spiritual dan orang suci spiritual yang bersekutu dengan Minos merasa sangat lega setelah kedatangannya, banyak yang bersantai dan mulai merasakan beban luka mereka. Aduh, Gavin membuat ekspresi jelek saat dia duduk di alun-alun yang setengah hancur di pinggiran salah satu kota satelit kota kering sambil memperhatikan ke arah Minos. Pada saat itu, Kaisar Stuart sedang menarik semua musuhnya menuju lubang hitam saat seni melahapnya menyedot energi mereka. Karena betapa menentukannya tindakan teknik ini, hampir semua orang yang selamat menderita saat mereka terbang menuju area tanpa penerangan. Hanya para suci spiritual terkuat yang berhasil menahan efek dari teknik ini, terbang lebih lambat menuju tujuan akhir yang diinginkan Minos untuk dimiliki oleh musuh-musuh ini. Brengsek, brengsek, brengsek. Abe melihat rencananya gagal dan merasa benci, sekali lagi berada dalam situasi di mana dia akan bergantung pada bantuan dari luar. Abe, lain kali kita bertemu seperti ini, kamu akan menemui ajalmu. Minos berteriak pada lawannya, karena beberapa lawannya kehilangan nyawa saat lubang hitam di belakangnya menelan mereka. Minos tidak punya harapan untuk menghilangkan gangguan ini hari ini, jadi dia meninggalkan ekspektasinya untuk pertemuan selanjutnya dengan lawan itu. Kita lihat siapa yang mati duluan, brengsek. Abe berteriak tepat sebelum sebuah tangan muncul dari celah spasial dan menyelamatkannya dari cengkeraman Minos. Sage spiritual yang datang dari Kekaisaran Timur juga menyelamatkan dua orang suci spiritual terkuat di kelompok Abe sebelum menyerahkan sisanya ke Minos. Di lain hari, dia memastikan bahwa konflik di wilayah ini akan terus mencakup pencarian kelompoknya di wilayah tersebut. Lain kali, apa yang akan dia pesan? Pakar ini melihat ke arah Gavin. Rasakan bahwa kartu di lengan Minos inilah yang bertanggung jawab atas kemenangan hari ini. Lalu, siapa selanjutnya? Dia tidak tahu, tapi dia meninggalkan daerah itu untuk terus mengawasi Abe dari jauh, meninggalkan musuh-musuh Minos yang malang, yang akan segera menemui ajalnya. Masing-masing dari mereka kemudian dimangsa tanpa ampun oleh lubang hitam ketiga di kota ini, yang telah mencapai kekuatan yang cukup untuk menempatkan dirinya bahkan mengancam para sage spiritual. Sayangnya, Minos masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk mengendalikan hal seperti itu hingga dia bisa mengancam sage spiritual musuh. Pada akhirnya, dia menyimpan benda seperti itu di susunan sebelumnya, yang tidak bisa bertahan lama jika dia terus menggemukkan wilayah ruang tersebut. Minos kemudian mengalihkan perhatiannya ke sekeliling medan perang, melihat beberapa tempat hancur di sekitar kota metropolitan besar itu. Pada saat yang sama, tangisan kesakitan dan tangisan terdengar dari berbagai penjuru ibu kota dan kawasan kota, menunjukkan kepada orang ini betapa buruknya hari ini. Mayat terlihat di area seluas puluhan kilometer persegi, banyak yang hancur total, hingga hanya tersisa sedikit organ dalam. Namun selain potongan jenazah di area yang luas, beberapa jenazah utuh juga terlihat di sana-sini. Minos melihat ini, dan meskipun dia tidak terlebih dahulu mengidentifikasi orang-orang yang paling dia kenal, orang ini tahu bahwa berita hari ini tidak akan mudah. Dengan musibah dan tatapan duka serta ratapan di mata para penyintas, tidak sulit untuk meramalkan bahwa orang-orang penting telah binasa dalam menghadapi musuh yang mengerikan ini. Dia kemudian melihat Gloria mendekatinya sementara wanita lainnya menerima bantuan dari dokter setempat di pinggiran ibu kota. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Dia berkata kepada istrinya. Aku tiba di sini secepat mungkin. Gloria tahu tidak mungkin dia bisa menyalahkan Minos atas apapun dan memeluknya erat-erat, merasa aman berada dekat dengan suaminya. Aku senang kamu ada di sini.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak tiba saat itu juga. Hal yang sama yang ada di benak Gloria juga ada di kepala ribuan raja spiritual yang telah diselamatkan dari pertempuran di tempat ini beberapa saat yang lalu. Minos dapat membayangkannya dan menghela nafas, mengetahui bahwa segala sesuatunya cukup menantang. Dia kemudian bertanya, apakah kamu tahu apa yang hilang dari kita hari ini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1399 hadiah perang. Kami kehilangan lebih dari yang bisa saya sadari, jawab Gloria sambil terbang bersama suaminya menuju Abi dan Ruth. Tapi Miria sudah mati, dia berkata karena dia telah melihat dari jauh ketika serangan musuh telah menebas wanita itu. Mendengar itu, Minos berhenti, dan ekspresinya menjadi diam, dia menatap wajah istrinya seolah bertanya apakah ini serius. Dia kemudian berkata, mengetahui bahwa Miria adalah teman penting Minos. Seorang suci spiritual tingkat tinggi di bawah batasan yang dibuat oleh kelompoknya menjadi putus asa untuk membantu lawan level 78 kita. Dengan melakukan itu, dia berhasil membebaskan dirinya dari kekangan yang menahannya dan membunuh sebagian besar orang dan sekutu kita dalam kelompok itu. Begitulah cara dia dibunuh. Mendengar hal itu Minos merasa tidak enak karena salah satu orang terdekatnya telah musnah, terlebih lagi mengingat hubungannya dengan wanita itu. Miria adalah salah satu wanita yang paling lama dikenal Minos dan memiliki banyak pengalaman bersamanya selama bertahun-tahun. Jadi mengetahui bahwa orang yang bersamanya beberapa hari yang lalu ini tiba-tiba meninggal adalah hal yang luar biasa mengejutkan dan berat baginya. Brengsek, bagaimana itu bisa terjadi? Dia mengepalkan tangannya karena marah, merasa itu adalah kesalahannya. Minos tidak mencintai Miria, sama seperti dia mencintai istrinya. Namun dia mempunyai kasih sayang khusus terhadap wanita itu dan orang lain yang sering berhubungan dengannya. Dengan begitu, kehilangan Miria tidak seperti kehilangan prajurit biasa melainkan seperti kehilangan anggota keluarga yang penting. Itu bukan salahmu, sayang. Gloria memeluknya sambil merasa tidak enak. Musuh telah meneror pasukan kami. Dia ingin menghancurkan cara hidup kami dan membuat kami meragukan jalan kami. Namun kami melakukan yang terbaik. Minos mengetahui hal itu dan tetap diam, merasakan hangatnya tubuh istrinya saat berduka atas meninggalnya Miria. Tapi itu bukan satu-satunya kekalahannya hari ini. Segera setelah bertemu dengan Ruth dan Abi, Minos mendengar dari para wanita ini tentang Viola, Angela, dan tentara lain yang telah dia rekrut selama bertahun-tahun. Sayangnya, beberapa dari mereka meninggal pada hari yang mengerikan ini, dan kematian mereka telah dilaporkan kepada Dilian dan para wanita ini. Jadi mereka memberitahu Minos nama-nama paling terkenal yang mereka kenal, memberinya banyak kabar buruk. Setelah mengetahui semua kerugian mereka, Minos tenggelam dalam kontemplasi, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Sial, banyak sekali orang yang mati? Dia mencoba memahami bagaimana rencananya gagal. Bahkan kaisar spiritual tingkat menengah telah binasa ketika mereka bertarung dalam formasi yang seharusnya memberikan banyak masalah pada musuh mereka. Apakah aku terlalu mengambil risiko? Dia bertanya-tanya sambil menatap langit jingga kota kering di sore yang buruk ini. Tapi Minos tahu bahwa dia akan mendapat dukungan dari Sekte Awan Abu-Abu dalam jangka pendek, atau dia harus menahan pelanggaran AB selama beberapa tahun. Namun menahan serangan teroris yang dilakukan orang tersebut selama bertahun-tahun akan berdampak buruk bagi pembangunan lokal. Mengingat ancaman dari kekuatan tingkat tinggi yang mungkin meremehkan tempat ini di masa depan. Ketika seseorang menjadi lebih kuat dan kaya, wajar saja jika orang lain dengan status yang sama atau serupa mulai memperhatikan mereka. Dan bersamaan dengan itu akan muncul bahaya dan ujian, hal-hal yang berfungsi untuk memberitahu kekuatan luar apakah tempat itu akan diambil atau dihormati. Jika saat ini kerajaan Dataran Hitam tidak bisa berkembang dengan kecepatan terbaiknya, mungkin negara tersebut tidak akan siap menghadapi tantangan di masa depan. Itulah yang mengganggu Minos. Jadi dia mau tidak mau menyimpulkan bahwa dia perlu melanjutkan strateginya membawa kekuatan Sekte Awan Abu-Abu ke Dataran Hitam. Aku hanya kekurangan satu pertempuran lagi di negara bagian itu. Dan aku akan mampu melakukan serangan utama ke markas musuh. Dia menyimpulkan hal itu ketika dia mempertimbangkan lubang hitam yang telah dia kembangkan di area itu dalam konflik antara Sekte Pembunuh Suci dan Sekte Awan Abu-Abu. Abe terkutuk itu mungkin tidak akan bisa melawanku selama beberapa minggu setelah hari ini. Jadi saya harus melakukan serangan terakhir itu. Sebaiknya dalam beberapa hari ke depan, agar tidak mengambil risiko di hari lain seperti ini. Dia mengepalkan tangannya, membayangkan kapan dia bisa melenyapkan musuhnya. Dengan demikian, hari pertempuran itu berakhir di kota kering, dengan orang-orang yang selamat kembali ke pedalaman ibu kota besar ini. Pada saat yang sama, tentara tingkat rendah mulai membersihkan daerah yang terkena dampak. Warga yang berada di wilayah aman juga diizinkan untuk kembali ke jalan, banyak yang keluar ke wilayah yang terkena dampak untuk melihat kehancuran yang diakibatkan oleh konflik sebelumnya. Setelah hari ini, mereka akan kembali beraktivitas sehari-hari, berpartisipasi dalam kehidupan perekonomian setempat, memperbaiki apa yang hancur, dan berusaha mengatasi kemungkinan kerugian.
Adapun bagi mereka yang tewas dalam pertempuran, mereka akan segera dimakamkan, dengan penghormatan yang pantas bagi seseorang yang tewas dalam pertempuran. Kematian adalah tujuan akhir setiap orang, sebuah kenyataan menyedihkan bagi mereka yang tertinggal dan tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang tertentu lagi. Namun mati dalam pertempuran adalah hadiah perang yang tiada pamrihnya, cara untuk mengabadikan diri dalam catatan sejarah suatu negara. Banyak dari mereka yang selamat dari konflik ini pada akhirnya akan selamat dilupakan. Tapi orang-orang seperti Miria dan Viola akan selalu dikenang. Itulah cara hidup untuk menghormati para pejuang mereka. Seperti yang dilakukan Minos dan keluarganya terhadap mereka yang memberikan nyawanya demi masa depan kerajaan Dataran Hitam. Bagaimanapun, dengan mundurnya semua pihak yang terlibat, tidak butuh waktu lama bagi para pemimpin lokal untuk mengetahui kerugian apa yang harus mereka atasi pada hari penyerangan ini. Sementara Minos mendapat informasi terbaru tentang jumlah dan identitas korban tewas teroris AB Vogel, sepupu Ellen Nash, Luke Nash, level 62, tinggal di Kekaisaran Barat. Tapi sebagai seseorang seusianya, yang tidak relevan dengan sektenya, orang ini kadang-kadang menjalankan misi sebagai tentara bayaran di negara bagian ini. Sesuatu yang sekali lagi membawanya ke salah satu guild pada hari ini. Tapi saat memasuki gedung salah satu guild yang paling dia kenal di kota tempat sekte elemental berada, orang ini menghadapi situasi yang agak tidak biasa. Saat melihat mural misi di aula tengah tempat ini, pria berambut pirang asal Stone Island ini menemukan beberapa poster tentang misi yang sama. Sebuah misi yang menuntut kaisar spiritual tingkat tinggi dan orang suci spiritual di tingkat manapun. Namun yang menarik perhatiannya bukanlah tuntutan misi ini melainkan fakta bahwa misi tersebut seharusnya dilakukan jauh dari kekaisaran. Di wilayah utara benua tengah. Misi siapa ini? Apakah itu urusan Minos? Luke bertanya-tanya, mengingat bahwa keluarganya sangat dekat dengan orang dari Dataran Hitam ini. Karena sudah lama dia tidak menerima kabar dari rumahnya, dia penasaran dan memutuskan untuk meminta bantuan. Senior Holt, halo, apakah kamu di sana? Dia berkata dalam rangkaian komunikasi instan jarak pendeknya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari perangkat di tangan Luke. Ada apa, Luke? Apa ada yang salah? Semacam itu. Aku ingin bantuan berkomunikasi dengan keluargaku di wilayah utara. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1400 komunikasi tak terduga. 3 minggu kemudian, setelah serangan AB sebelumnya, kerajaan Dataran Hitam menanggung semua kerugiannya dan mengadakan pemakaman besar-besaran untuk mengenang mereka yang hilang. Setelah itu, pasukan lokal melanjutkan aktivitas seperti biasa, kembali berlatih dan mempertahankan pos-pos penting melawan kelompok teroris AB. Hal ini terjadi meskipun musuh tidak menyerang selama periode ini karena tidak ada cara bagi pasukan lokal untuk mengetahui terlebih dahulu kapan serangan berikutnya akan terjadi. Dan lebih baik aman daripada menyesal. Namun ketika pasukan Minos mencoba untuk kembali ke rutinitas mereka, penguasa ini telah pergi lagi ke Flaming Empire dan selesai mempersiapkan serangan terhadap markas musuh. Dia bermaksud untuk segera menyerang markas besar sekte pembunuhan suci dengan kekuatan penuh. Jadi dia sudah melakukan semua persiapan sebelum meninggalkan negara itu terakhir kali. Minos telah memanfaatkan momen rendahnya kekuatan teroris di Dataran Hitam untuk melakukan tindakan seperti itu, bertindak ketika negaranya yakin bahwa negaranya tidak akan menderita. Dengan itu, dia berhasil kembali tanpa masalah, dan sekarang dia hanya menunggu waktu terbaik untuk bertindak untuk terakhir kalinya dalam keadaan itu. Perjalanan berikutnya akan memakan waktu lebih lama karena dia akan menyerang tempat yang bahkan tidak dia ketahui. Oleh karena itu, dia perlu melakukan sesuatu untuk memastikan keamanan kota dan penduduknya sebelum dia pergi, yang menghalangi dia untuk bertindak saat ini. Jadi dia menjalani hidupnya di Dataran Hitam sampai seseorang dari keluarga Nash berkomunikasi dengannya. Mausoleum Kota Kering, inti ibu kota kerajaan Dataran Hitam. Di tempat yang dibangun untuk menghormati para pejuang kekaisaran, terutama para prajurit tentara Dataran Hitam, Minos saat ini sedang duduk di depan 2 makam. Jika seseorang melihatnya di area yang tampak seperti koridor besar di ruang bawah tanah mausoleum, seseorang akan melihat beberapa penjaga kekaisaran berdiri di dekatnya. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi perak, yang memiliki simbol pohon emas di dada kanan mereka. Mereka memegang pedang di genggamannya sambil melihat sekeliling, berjaga-jaga karena perasaan tempat itu agak menakutkan. Minos telah membantu membangun tempat ini selama kebangkitan Dataran Hitam dan memperluasnya setelah semua cobaan yang dialami negaranya. Karena evolusi niat membunuhnya ke Laut Hitam dan fakta bahwa dia sering mengunjungi tempat ini, konstruksi ini memperoleh beberapa karakteristik dari kemampuan ini. Minos terus-menerus mengunjungi orang mati sejak terbentuknya Dataran Hitam sebagai negara merdeka, untuk mengingat dan memperbarui janji balas dendamnya. Dia selalu mengunjungi makam Pike, Dumas, Luck, dan yang terbaru Virtus, dan sekarang Angela, Miria, dan Viola. Minos bahkan sempat memerintahkan pembangunan makam untuk ayahnya. Sayangnya, Albert telah mengorbankan dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa menggantikannya.
Bagaimanapun, kaisar ini tidak melupakan kematiannya dan selalu mengunjungi makam orang-orang terdekatnya setiap kali dia punya kesempatan. Karena itu, balas dendamnya dan sensasi aneh di mausoleum tetap kuat. Itu sebabnya para pengawalnya sebagian dalam keadaan siaga saat ini, sementara kegelapan keterampilan jiwa pemuda ini memperkuat tempat ini dan memperkuat keinginannya. Akan datang suatu hari ketika kamu bisa membalas dendam pada lawanmu di dunia lain. Minos melihat ke nama Miria, yang berada di sebelah potret penampilannya di masa jayanya. Sesuatu yang ada di semua makam di tempat ini. Saat dia memikirkannya, kegelapan di sekitarnya tampak bergetar seolah-olah sesuatu bisa terjadi kapan saja. Tapi itu saja, dan itu hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman pada orang lain selain Minos. Namun meskipun tempat ini menakutkan, seorang prajurit tingkat rendah tiba-tiba berlari menyusuri koridor gelap yang panjang itu, hanya diterangi oleh beberapa obor. Yang mulia, dia berteriak ketika dia melihat Minos dari jauh, memperingatkan semua penjaga kekaisaran untuk mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Minos menoleh untuk melihat siapa yang mengganggunya dan melihat pemuda itu memperlambat kecepatannya karena ketakutan. Tetap saja, orang seperti itu melanjutkan perjalanannya sambil memberi isyarat tenang kepada kaisar spiritual itu. Gavin yang juga bersama Minos dan para penjaga di sana adalah satu-satunya orang yang tenang selain penguasa ini, karena dia sangat menyukai suasana tempat ini. Dia bukanlah pengawal Minos, namun dia sering berjalan bersama kaisar ini di waktu senggang ketika mereka punya waktu untuk berbicara. Dia kemudian melihat pemuda level 45 yang membawa komunikator di salah satu tangannya dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Siapa yang menghubungi yang mulia? Pemuda itu melihat orang itu, yang dianggap sebagai pasukan terkuat kedua di kekaisaran, dan menelan ludahnya. Dia lalu berkata, Senior, tetua tertinggi keluarga Nash, Richard Nash, ada di ujung telepon, meminta untuk berbicara dengan yang mulia. Minos mendengar ini dan teringat wajah ayah Ellen, segera menjadi penasaran dengan apa yang diinginkan pria itu darinya. Ini seharusnya menjadi penting karena Richard telah memilih untuk menggunakan komunikator kelas 3 tingkat menengah yang mahal yang diberikan oleh kaisar kepada keluarga itu. Ia terus duduk di depan makam Miria dan Viola namun menunjukkan salah satu tangannya kepada pemuda itu, menandakan bahwa ia boleh mendekat. Para penjaga kekaisaran kembali ke posisi menunggu mereka sementara Gavin berdiri memperhatikan jenderal spiritual muda itu, masih di samping Minos tetapi penuh rasa ingin tahu. Terima kasih. Minos berkata kepada pemuda itu sambil mengambil perangkat itu di tangannya dan mendekatkannya ke salah satu telinganya sambil memegang yang lain di dekat mulutnya. Richard, apakah kamu masih di sana? Dia bertanya sambil menutup matanya. Yang mulia, saya di sini. Suara kasar ayah Ellen terdengar di dekat salah satu telinga Minos, berasal dari perangkat yang memiliki susunan yang mampu menjaga komunikasi instan antara Pulau Batu dan Dataran Hitam. Apa masalahnya? Apakah terjadi sesuatu di daerahmu? Dia bertanya, segera setelah dijawab. Sebenarnya, hubungan ini tidak ada hubungannya dengan situasi di wilayah kita, tetapi sesuatu yang baru menjadi perhatian saya terkait dengan Luke. Lukas, Minos membuat ekspresi aneh dan membuka matanya, mengingat orang yang dia hadapi pada perjalanan pertamanya melalui Pulau Batu. Bagaimana dengan dia? Kudengar dia ada di Kekaisaran Barat. Dia berada di sekte elemental Kekaisaran itu. Bagaimanapun, Yang Mulia, kami baru-baru ini menerima surat dari Luke. Di dalamnya, dia menyampaikan kepada kami mengenai beberapa misi yang pernah dia hubungi di Guild Kekaisaran itu. Menurut dia, misi ini merekrut kaisar spiritual tingkat tinggi dan orang suci spiritual untuk datang dan melakukan sesuatu di wilayah kita. Richard berkata dengan nada sugestif. Oh, Minos mengerti bahwa ini tentang AB karena pasukannya telah mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Kekaisaran Barat, rumah dari Grand yang lama. Namun kemudian, komunikasi tak terduga ini memberinya gagasan tentang apa yang harus dilakukan melawan musuh.